Sampai jumpa kembali dalam edisi Renungan Firman Tuhan berkenaan dengan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di mana 50 hari setelah Paskah maka terjadilah pencurahan Roh Kudus, dan itulah renungan firman Tuhan yang akan disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam pujian penyembahan, mari kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama-sama kembali masuk di dalam hadirat-Mu untuk kami menaikkan pujian syukur kami. Roh Kudus, berkaryalah atas hidup kami. Kami serahkan acara pada saat ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah lewat Pentakosta ini Roh Kudus dicurahkan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami seperti dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Rama-rama-rama sararamu, diarada-ralamasi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap umat-Mu dengan kuasa minyak yang baru. Setiap kami tetap kuat, tetap tegar, berdiri dengan kebenaran firman-Mu.
mengurapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan boleh diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan tentang Pentakosta atau kuasa Pentakosta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama-sama saat ini, hari-hari ini, setelah 50 hari daripada Paskah atau kebangkitannya, maka semuanya di dalam Kisah Para Rasul juga banyak diceritakan, semuanya mendapatkan kuasa jikalau Roh Kudus itu berkarya atas hidup kita. Untuk itulah saya mengajak kita semua bersama-sama membaca ayat yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita semua, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul di dalam pasal yang ke-1, Kisah Para Rasul ke-1 di dalam ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kuasa Roh Kudus. Jikalau kita mendapatkan kuasa itu, kita menjadi saksinya bukan saja di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai di ujung bumi. Saya akan mengajak kita semua kembali melihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-1 di dalam ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam ayat yang ke-8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari peristiwa Pentakosta ini di mana Roh Kudus dicurahkan, Parakletos itu ada bersama kita semua. Jikalau kita mau menerima, maka ada beberapa hal seperti yang saya sampaikan. Ada kuasa daripada Pentakosta, daripada kuasa Roh Kudus itu. Untuk itulah kita akan belajar ada beberapa hal tentang kuasa Pentakosta. Yang pertama adalah kuasa untuk memuji. Jikalau Roh Kudus turun mengurapi kita semua, maka harus kita ketahui ada kuasa untuk terus kita memuji Tuhan, dan percaya di dalam pujian itu ada kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 saya akan bacakan. Kisah Para Rasul pasal 16 di dalam ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 saya akan bacakan. Di dalam ayat yang ke-22 firman Tuhan berbunyi demikian, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi, ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Di tengah-tengah situasi yang tidak baik pun, ternyata kita melihat Paulus dan Silas bukan saja sekedar bisa berdoa, tetapi juga memuji-muji Tuhan. Dan kita melihat dalam puji-pujian itu ternyata ada kuasa yang dahsyat. Bahkan kita melihat walaupun mereka ada dalam belenggu, ada di dalam penjara, yang dalam kegelapan paling tengah tidak bisa melihat segala sesuatunya, namun mereka bukan bersungut-sungut, tetapi tetap ada hal yang mereka lakukan, memuji-muji Tuhan. Dan ternyata di dalam pujian itulah ada kuasa. Alkitab mencatat orang yang dipenuhi Roh Kudus walaupun mengalami tantangan, mengalami penderitaan, tetap akan muncul satu kuasa untuk dia tetap memuji-muji Tuhan. Luar biasa. Pemazmur juga berkata bahwa aku hendak memuji Tuhan di segala waktu. Padahal saat itu sedang dikejar-kejar oleh musuh. Namun ternyata kalau ada kuasa Roh Kudus, itu bisa membuat orang tetap enjoy memuji-muji Tuhan. Begitu pula jika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi saat ini adanya virus corona, memang banyak orang mengalami tekanan, mengalami masalah yang berat. Namun satu hal, tetap ada yang dilakukan, memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk itulah yang perlu harus kita ingat. Lewat kuasa pujian itu, kembali lagi dalam kisah Paulus dan Silas, sementara dikatakan mereka memuji-muji Tuhan di penjara, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Ada gempa, pintu penjara terbuka, dan mereka dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Demikian pula kalau kita selalu memuji-muji Tuhan dan Allah bersemayam di atas puji-pujian kita, maka yang harus kita tahu, tidak ada hal yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong, membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu ikatan masalah, persoalan, kesukaran apapun. Tuhan pasti buka jalan buat kita semua. Sekarang kita akan melihat hal yang kedua. Kuasa Pentakosta adalah kuasa untuk menyerah, surrender, menyerah. Sebelum Pentakosta tidak ada yang berani berkorban, tidak ada yang berani melakukan penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Tetapi setelah Pentakosta, murid-murid setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu muncul kuasa. Mereka mempunyai satu kekuatan yang dahsyat karena ada Roh Kudus, yaitu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun menghadapi tekanan, walaupun menghadapi ancaman, gambaran daripada penyerahan diri penuh kepada kuasa Allah, maka mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mementingkan kuasa yang tentunya daripada Allah. Oleh sebab itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-29 akan saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 di dalam ayat yang ke-29, firman Tuhan mengatakan demikian di dalam ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mungkin hari-hari ini ada tekanan, ada hal yang menakutkan, tekanan daripada manusia. Satu hal, jika Roh Kudus berkarya atas hidup kita, kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada tekanan, intimidasi apapun dari manusia, intimidasi daripada apapun yang terjadi di dunia ini. Lebih takut kita berserahlah kepada Tuhan. Pasti Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya membela, menyertai kita semua. Haleluya. Sekarang kita akan melihat hal yang ketiga. Kuasa Pentakosta
adalah kuasa juga untuk berkata-kata. Kembali lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat secepatnya ayat yang ke-6 saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal 3 mulai ayat yang ke-1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ada satu yang kita perhatikan, kuasa perkataan. Ketika ada seorang pengemis menantikan sedekah, dan di situ Petrus sedang lewat dengan segala apa yang dia miliki, dengan segala keberaniannya. Setelah ada kuasa Roh Kudus, Petrus yang dulunya pengecut sampai-sampai pernah menyangkal daripada Yesus. Namun kita perhatikan setelah ada kuasa Roh Kudus, kuasa Pentakosta yang dialami oleh Petrus, maka dengan segala keberanian dia mengatakan, menatap kepada orang-orang yang minta sedekah, "Lihatlah kepada kami emas dan perak." Itu yang dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dikatakan, apa yang kupunyai kuberikan padamu. Apa itu? Kuasa. Dengan perkataan demi nama Yesus, maka apa yang terjadi? Dia dengan berani mengatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata hal inilah yang patut kita garis bawahi. Ada kuasa di dalam perkataan kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Untuk itulah hati-hatilah dengan perkataan. Salah dalam perkataan, kita akan menanggung akibatnya. Alkitab mencatat di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36, segala apapun yang kita katakan, mungkin ada kata-kata hujat, kata-kata yang lain yang tidak senonoh, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk itulah biarlah kita belajar untuk mengatakan sesuatu yang baik-baik saja. Ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan setiap kita semua untuk kita belajar supaya kita tidak sembrono dalam kata-kata. Di dalam surat Yakobus pasal yang ke-1, Yakobus pasalnya yang ke-1 di dalam ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, atau kata-katanya, tetapi tidak mengekang lidahnya, dikatakan ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui, berhati-hati dalam perkataan. Satu hal, kalau kita berkata-kata untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan, maka itulah kata-kata yang tentunya ada terjadi hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Walaupun
perkataan itu mungkin belum terjadi ketika kita mengatakan sembuh. Nah, tapi dengan iman, maka hal itu dapat mengubahkan segala sesuatunya. Untuk itulah belajar mengata-ngatakan yang terbaik. Sebab setiap perkataan ada kuasa untuk mencipta. Haleluya. Hal yang keempat, kita akan melihat kuasa untuk menyelamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37, kembali lagi saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul. Sekarang saya akan bacakan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-37. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Petrus bahwa ada kuasa untuk memberikan keselamatan. Dulunya Petrus adalah orang yang berdosa, seorang murid yang pecundang, menyangkal sang guru. Namun kita lihat setelah dia bergabung dalam 120 orang di atas loteng Yerusalem, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pada akhirnya mulutnya tidak lagi dipakai oleh kata-kata hal yang sembrono, yaitu menyangkal, hal yang kata-kata yang lain. Namun mulutnya dipakai karena dipenuhi oleh Roh Kudus, dipakai untuk menyampaikan kabar keselamatan, untuk menyampaikan berita baik kepada orang lain. Supaya apa? Orang lain boleh menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan. Untuk itulah jikalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kuasa yang kita rasakan untuk kita tetap bersuka cita, dan Injil kerajaan supaya kita sampaikan, kita beritakan, supaya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang terakhir, kelima, kuasa untuk melayani. Yang keempat tadi adalah kuasa untuk menyelamatkan. Sekarang kuasa yang kelima, yaitu kuasa untuk melayani. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-16. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa artinya? Paulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, melihat orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berdosa, ia timbul belas kasihan. Hatinya timbul belas kasihan, bukannya acuh tak acuh untuk menyampaikan berita baik kepada orang-orang tersebut. Supaya apa? Ada kerinduan mereka juga diselamatkan. Artinya Paulus mengalami sesuatu lawatan Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak baik pun, ada kerinduan untuk tetap melayani Tuhan lewat apa yang dia bisa, apa yang dia dapat lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini kita tidak bisa melakukan segala sesuatu,
dalam ibadah, dalam hal yang lain, saat-saat yang terjadi adanya wabah virus corona, kita tak bisa melakukan, walaupun ini hanya lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Facebook, dan lain-lain. Namun satu hal yang harus kita ketahui, biarlah tetap kita memberitakan berita baik untuk kita tetap ambil bagian melayani. Tidak diam, setidak-tidaknya ada hal yang kita lakukan, berdoa. Untuk itulah, maka cara-cara yang harus kita lakukan, biarlah kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Renungan ini boleh memberkati kita semua. Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Sebelum kita bersama-sama berdoa, saya berharap jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah diberkati dengan renungan firman Tuhan ini, boleh saudara melakukan, saudara di situ ada like, ada subscribe, ada yang bell itu boleh ditekan untuk tanda bahwa saudara mendukung dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada renungan saat ini tentang adanya kuasa Pentakosta, biar lewat kuasa ini nama Tuhan dipermuliakan. Bukan saja lewat kuasa ini kami boleh mengalami sesuatu untuk memuji-muji Tuhan, lewat kuasa Pentakosta juga kami hidup berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menyerah dalam kehendak tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan hal yang ketiga, ada kuasa lewat perkataan-perkataan kami, perkataan yang benar, perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, lewat kuasa Pentakosta ini ada kuasa yang menyelamatkan orang-orang yang memerlukan lawatan Tuhan untuk mereka bertobat datang kepada Tuhan. Yang kelima, ada kuasa bagi setiap orang percaya untuk kami tetap melayani Tuhan, memberitakan kabar kesukaan, berita Injil diberitakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap umat-umat Tuhan dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Mereka dilindungi, diproteksi oleh kuasa darah Yesus, sehingga mereka tetap aman, bisa menjaga diri untuk mereka tetap waspada, sehingga kami semua boleh tetap memuliakan, menyembah Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.